Assalamualaikum Sobat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Pemerintah berencana akan menaikkan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi pada 2022 mendatang dengan skema adjustment. Di antaranya pelanggan rumah tangga dengan daya 1300 volt ampere, 2200 volt ampere, 3500 volt ampere hingga 5500 volt ampere, pelanggan rumah dengan daya 6600 volt ampere ke atas, pelanggan bisnis dengan daya 6600 hingga 200 kilo volt ampere, pelanggan pemerintah dengan daya 6600 hingga 200 kilo volt ampere, penerangan jalan umum, pelanggan rumah tangga daya 900 volt ampere, rumah tangga mampu atau RTM, pelanggan bisnis daya lebih dari 200 kilo volt ampere, pelanggan industri lebih dari 200 kV ampere, pelanggan pemerintah dengan daya lebih dari 200 kV ampere, layanan khusus. Tarifnya yakni sebesar Rp1.644,52 per kilowatt hour dan industri daya lebih dari 30.000 kV ampere. Menanggapi hal tersebut, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Agus Suyanto mengatakan, rencana mengenai tarif adjustment ini memang sudah lama didengungkan. Adjustment atau penyesuaian tarif ini biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kurs dolar, inflasi, dan juga harga minyak dunia, kata Agus Jumat 3 Desember 2021. Penyesuaian tarif menurut Agus menjadi hal yang wajar dan dapat diterima ketika dibarengi dengan layanan yang ditingkatkan oleh penyedia layanan, dalam hal ini perusahaan listrik negara atau PLN. Penerapan ideologi kapitalisme di negeri ini mengakibatkan rakyat tidak bisa menikmati aliran listrik secara gratis. Masyarakat harus mengeluarkan sejumlah bayaran yang nilainya terus meningkat tiap tahunnya. Meski pemerintah menerapkan listrik bersubsidi, tetapi dari tahun ke tahun nilai subsidi berkurang. Wacana kenaikan listrik 2022 tersinyalir juga karena ada upaya pemerintah memangkas subsidi listrik untuk PLN sekitar 8,13%. Dengan pemangkasan subsidi ini, pemerintah akan membayar PLN untuk menutup selisih tarif dari Rp61,53 triliun menjadi Rp56,5 triliun pada 2022. Dampaknya biaya pokok penyediaan atau BPP listrik yang ditanggung PLN menjadi lebih besar. Karena itu, mau tidak mau PLN harus menaikkan tarif listrik untuk memenuhi besarnya biaya. Rakyat pun mendapat imbasnya. Kenaikan tarif listrik tentu akan semakin menyulitkan kehidupan mereka. Pasalnya, jika tarif listrik naik, biaya operasional untuk produksi ikut naik, dan pada akhirnya turut memengaruhi harga produk yang masyarakat konsumsi. Kenaikan TDL yang terus melonjak ini juga sejatinya tidak bisa dipisahkan dari liberalisasi kelistrikan yang sudah dimulai sejak Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 disahkan. Undang-undang ini salah satunya mengatur soal unbundling vertikal, yang memisahkan proses bisnis PLN menjadi beberapa usaha, yaitu pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan penjualan tenaga listrik. Unbundling vertikal inilah yang diduga akan bermuara pada liberalisasi listrik, dikarenakan undang-undang ini juga mengatur pembukaan ruang luas bagi pelibatan swasta. Sementara di saat yang sama, pihak pemerintah diwakili PT PLN sebagai BUMN yang seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia, justru hanya bertindak sebagai regulator saja. Bahkan negara tak ubahnya pedagang yang menjual layanan energi yang sejatinya milik rakyat kepada rakyatnya sendiri. Bagaimanapun aturannya, undang-undang ini tetap saja tidak bisa menjamin bahwa rakyat banyak bisa memperoleh haknya terhadap energi listrik dengan mudah dan murah. Karena dari hulu ke hilir, pengelolaannya menggunakan paradigma kapitalis, yaitu mencari keuntungan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata masih belum mengenal bahwa Islam punya solusi atas permasalahan ini. Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak hanya mengatur perkara ibadah saja, ia pun mengatur segala aspek kehidupan termasuk kelistrikan. Dalam pandangan Islam, listrik merupakan milik umum, dilihat dari 2 aspek. Aspek pertama, listrik yang digunakan sebagai bahan bakar masuk ke dalam kategori api yang merupakan milik umum. Nabi SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Termasuk dalam kategori api tersebut adalah berbagai sarana dan prasarana penyedia listrik seperti tiang listrik,
gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya. Aspek kedua, sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik baik oleh PT PLN maupun swasta, sebagian besar berasal dari barang tambang yang depositnya besar, seperti migas dan batu bara yang juga milik umum. Abyad bin Hammal radhiyallahu an bercerita, ia pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta diberi tambang garam, lalu beliau memberikannya. Ketika ia pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Tahukah Anda apa yang Anda berikan? Tidak lain, Anda memberinya laksana air yang terus mengalir." Ia berkata, Rasul lalu menariknya dari Abyad bin Hammal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Riwayat ini berkaitan dengan barang tambang garam, bukan garam itu sendiri. Awalnya Rasulullah SAW memberikan tambang garam itu kepada Abyad. Namun, ketika beliau diberitahu tambang itu seperti laksana air yang terus mengalir, Rasul menariknya kembali dari Abyad. Laksana air yang terus mengalir maksudnya cadangannya besar sekali, sehingga menjadi milik umum. Karena milik umum, bahan tambang seperti migas dan batu bara haram dikelola secara komersial, baik oleh perusahaan milik negara maupun pihak swasta. Juga haram hukumnya mengomersialkan hasil olahannya seperti listrik. Dengan demikian, pengelolaan listrik tidak boleh diserahkan pada pihak swasta apapun alasannya. Negara dalam Islam yakni khilafah bertanggung jawab sedemikian rupa sehingga setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listriknya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dengan harga murah bahkan gratis untuk seluruh rakyat, baik kaya atau miskin, muslim maupun non-muslim yang tinggal di kota atau di pedalaman. Islam pun memandang khalifah sebagai ra'in, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mengurusi semua urusan rakyatnya, bukan pedagang dengan prinsip untung rugi. Di negara khilafah, listrik murah bukan hal yang utopia.